Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami akan memulai pekerjaan kami, tugas-tugas kami hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan kami, menuntun segala perjalanan kehidupan kami, agar semuanya bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pujian bagi Tuhan, sukacita bagi kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 24 Juni 2022, yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17. Begini firman Tuhan. Unang madiri purohamuna ahuro mangarupakon patiki, manang hatania kapanurangipe, dang roau mangarupakon napajongjokon doau. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, akan tetapi untuk menggenapinya. Yesus mengajak semua orang untuk menghayati hukum Taurat dan melaksanakannya yang didasari oleh cinta kasih. Cinta kasih
harus menjadi yang utama. Karena jika cinta kasih terabaikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Sehingga hukum dan aturan itu menjadi menindas sesama manusia. Mengatakan bahwa itu adalah aturan. Yesus mengajak kita memahami bahwa hukum dan aturan itu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan demikian, hukum dan aturan itu telah mengutamakan cinta kasih. Ketika hukum dan aturan itu untuk keselamatan manusia. Namun sering kita diperhadapkan dengan hukum dan aturan yang menindas, seperti yang biasa mungkin kita dengar, yang mengatakan hukum dan aturan ke atas tumpul, tetapi ke bawah sangat tajam. Artinya bahwa hukum dan peraturan itu tidak berdaya kepada orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempunyai banyak uang. Akan tetapi sedikit kesalahan orang lemah, orang miskin bisa menjadi hukuman yang sangat berat. Sehingga kita melihat bahwa tidak ada keadilan, jauh daripada keadilan yang diharapkan semua orang. Melalui ayat ini Yesus menginginkan orang-orang percaya hidup dalam cinta kasih sebagai buah daripada firman Tuhan yang telah kita terima dan yang telah kita pelajari di dalam kehidupan kita, agar semua orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang didasari kehidupan dan semua akhlak dan semua kegiatannya oleh cinta kasih yang dari Kristus Yesus, agar cinta kasih Yesus Kristus yang mendasari dan menaungi segala kehidupan orang-orang percaya, sehingga Yesus yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kehidupan kita. Kita melakukan semua hukum dan aturan yang didasari oleh cinta kasih Kristus Yesus, sehingga damai sejahtera yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui firman-Mu hari ini yang mengajak kami orang-orang percaya agar kehidupan kami didasari dan dimotori oleh cinta kasih yang Tuhan berikan kepada dunia dan juga kepada kami. Agar kelak orang-orang percaya menjadi orang yang melakukan cinta kasih yang dapat mengasihi semua orang, semua manusia, tanpa melihat siapa dia. Tetapi apapun dan siapapun kami ini adalah anak-anak Tuhan yang harus menikmati cinta kasih yang dari Tuhan Kristus Yesus melalui kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas firman Tuhan, kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita hari ini melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Shalom, Horas.